Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Farida SPDI, mahasiswa PPG Guru Tertentu periode 2 tahun 2025 di LPTK IAIN Langsa dengan NIM 1072025200336. Pada hari ini, Senin 6 Oktober 2025 akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SD Negeri Sulum. Ini KTP saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ke depan, gerak. Gerak. Setempat, gerak. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini apa kabar anak ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, sebelum kita mulai, biasanya kita baca doa agar ilmu yang kita dapat nanti mendapat syafaat dan bermanfaat. Mari kita membaca doa sebelum belajar. Ya, dipimpin oleh siapa biasanya? Ya, silakan nak. Anak-anak, hari ini ada kawan-kawan kita yang nggak hadir. Berapa orang sayang? Dua. Siapa aja? Ica sama. Ya, kenapa dia sayang? Baik. Kita doakan semoga sahabat kita cepat sehat ya, biar bisa sekolah dan kumpul belajar bersama kita. Baiklah, untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air kita terhadap bangsa dan negara, mari sama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan kita atau lagu wajib. Ayo bersama-sama kita menyanyikannya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini,
berbagai ragam suku bangsa, laki-laki dan perempuan, agar kita saling mengenal. Coba Ibu mau tahu, coba kamu bacakan surat Al-Hujurat sekali lagi. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Iya, oke, terima kasih. Alhamdulillah, semua udah paham kan anak-anak Ibu tentang surat Al-Hujurat beserta isi kandungannya? Kan hari ini kita belajar tentang mengenal usia baligh. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, kita mengetahui tentang ciri-ciri usia baligh serta apa-apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan setelah kita usia baligh. Anak-anak tahu apa itu usia baligh? Apa itu usia baligh? Iya, masa untuk dewasa. Di sini untuk memahami usia baligh, mari sama-sama kita tonton video ini biar kita tahu dan memahami apa itu usia baligh. Mari kita tonton bersama-sama ya anak-anak. Oke. Kita akan membahas tentang menyambut usia baligh. Ini merupakan pelajaran kelas 4 semester 1 untuk kurikulum merdeka. Kenapa judulnya menyambut usia baligh? Menyambut adalah sesuatu yang akan kita hadapi, tapi kita menyambutnya dengan penuh sukacita karena setiap orang pasti akan mengalami masa baligh. Nah, teman-teman coba perhatikan gambar di sini ya. Pernahkah kalian berpikir apakah setiap orang akan terus tumbuh? Tentu dong. Nah, kalau begitu, di fase manakah kamu sekarang? Apakah masih anak-anak? Apakah masih bayi? Remaja? Pada dewasa kan sudah nenek-nenek? Nah, berapa sih umurmu sekarang? Coba kalian ingat-ingat, sejak kelas 1 sampai kelas 4, merasakan perubahan pada tubuhmu tidak? Tentu sangat berbeda. Dan sekarang kamu sudah besar. Nah, kita akan belajar tentang tahap perkembangan usia yang sangat penting sebab berhubungan dengan kewajiban menjalankan syariat agama, yaitu pada usia baligh. Baligh itu apa sih? Secara bahasa, baligh berarti sampai. Sedangkan menurut istilah baligh adalah kedewasaan bagi seseorang muslim, tentu dengan tanda-tanda yang sudah ditetapkan. Apa sih tanda baligh bagi laki-laki dan apa tanda baligh bagi perempuan? Mari kita pelajari ciri-ciri baligh pada video hari ini. Nah, di sini ada sebuah gambar yang menunjukkan tentang percakapan seorang ayah dengan anaknya. Sang ayah bertanya, "Tengku, ayo kita ke masjid." Tapi Tengku bilang, "Aku belum, karena aku masih SD." Kata ayah, batas dewasa itu bukan ditentukan oleh usia sekolah, tapi oleh tanda-tandanya. "Baik, aku ingin belajar tanda-tanda baligh itu," jawab Tengku. Nah, anak-anak, mari kita sama-sama belajar tentang ciri-ciri baligh. Tanda-tanda baligh menurut ilmu biologi, yang pertama bagi laki-laki. Apa saja sih tanda-tanda baligh bagi laki-laki? Dalam ilmu biologi disebut puber. Yang pertama, tumbuh jangkut. Suara berubah menjadi lebih berat, nafsu makan meningkat, dan tumbuh rambut di bagian tertentu. Sedangkan bagi perempuan, tanda-tanda puber adalah pikul dan dada membesar, suara lebih merdu, nafsu makan meningkat, dan tumbuh rambut di beberapa bagian. Sedangkan tanda-tanda baligh menurut ilmu fikih Islam, bagi laki-laki mengalami mimpi basah, bagi perempuan mengalami haid.
Namun apabila setelah 15 tahun tidak mimpi basah dan tidak haid, berarti sudah sampai masa balik atau dewasa dan sudah sampai pada ketentuan sebagai seorang yang sudah balik. Nah, anak-anak yang sudah mengalami mimpi basah atau haid berarti itu sedang hadas besar. Untuk bersuci dari hadas besar bisa dilakukan dengan cara mandi wajib. Nah, sebelum mandi wajib kita nggak boleh melaksanakan sholat, membaca Quran dan lain-lain. Oleh karena itu setelah selesai haid wajib mandi yang disebut mandi wajib. Terus apa saja sih larangan bagi yang berhadas besar? Yang pertama, tidak boleh sholat, tidak boleh membaca Al-Quran, dan tidak boleh puasa. Biasanya yang sedang haid tidak boleh sholat dan juga tidak boleh puasa. Nanti ada ketentuannya apakah harus diganti atau tidak, itu akan dibahas pada pelajaran selanjutnya ya. Nah, bila kalian telah mengalami tanda-tanda balik, berarti kalian disebut mukallaf. Mukallaf itu apa sih? Nah, mukallaf artinya orang dewasa yang wajib menjalankan hukum agama. Aturan dalam akidah, semuanya dalam akhlak, seluruh perbuatan itu akan dibalas oleh Allah dan sudah mulai terkena pahala dan dosa jika ketinggalan. Apa saja sih kewajiban setelah balik? Nih, yang wajib sudah kalian lakukan adalah sholat fardu, wajib puasa Ramadan, kemudian wajib menutup aurat bagi perempuan, wajib berbakti pada orang tua, dan kalian juga sudah menerima kewajiban menuntut ilmu. Keempat hal ini jika tidak dilakukan berarti sudah terkena dosa ya. Nah, baik anak-anak dan siapapun yang menonton video ini, terima kasih sudah menyimak dan selamat menyambut usia balik. Dan bagi yang sudah balik, jangan lupa melaksanakan kewajiban yang sudah disyariatkan oleh agama. Setelah menonton video tadi, kita sudah mengetahui apa itu usia balik. Apa itu usia balik? Mandi wajib anak yang sudah mengalami mimpi basah dan haid itu sedang berhadas besar. Untuk bersuci dari hadas besar dan bisa melakukan ibadah seperti sholat, membaca Al-Quran, maka ia wajib terlebih dahulu mandi. Setelah hadas besar disebut mandi. Setelah kita tahu kita sedang berhadas besar seperti haid, mimpi basah, kita dilarang melakukan sesuatu atau melakukan pekerjaan seperti apa, Nana? Sholat lagi, terus puasa. Ya, hal ketiga itu larangan bagi orang yang sedang berhadas besar. Setelah kita berusia balik,
ada larang-larangannya. Sekarang kita harus mengetahui kewajiban-kewajiban kita setelah kita berusia balik. Apa? Yang pertama kita harus sholat fardu. Sholat fardu itu sholat 5 waktu. Yang kedua, puasa Ramadan. Kemudian yang ketiga, yang keempat, kita harus berbakti kepada orang tua. Dan yang terakhir, menuntut ilmu. Setelah kita mempelajari tentang usia balik, sekarang ada lagunya. Anak-anak mau dengar? Oke, kita dengarkan ya. Kita dengarkan dulu ya. Sudah terlip dan sudah berbanding, bisa membedakan yang benar dan salah. Wajib puasa, mendirikan sholat, wajib pula untuk menutup aurat. Bahkan melanggar bagi laki-laki dari pusatnya hingga mulutnya. Batas aurat khusus bagi muslimah, seluruh tubuhnya tertutup semua kecuali bagian tangannya. Sekali lagi yuk, sama-sama ya. Sama-sama ya. Bisa membedakan yang benar dan salah. Puasa, mendirikan sholat, wajib pula untuk menutup aurat. Bagi laki dari usulannya hingga lututnya. Batas aurat khusus bagi muslimah, seluruh tubuhnya tertutup semua kecuali wajah. Anak ibu masih semangat? Coba kalau masih semangat kita tepuk semangat ayo. Oke. Setelah anak-anak tahu, ibu akan memberikan LKPD untuk anak-anak ibu. Sebelum kita menyelesaikannya atau mengerjakannya, mari anak-anak ibu coba kita berkelompok dan mengerjakannya dengan kerjasama. Oke, bisa kita mulai? Bisa. Kelompok satu yang mana? Ini kelompok satu. Oke, sekarang silakan bentuk kelompoknya dulu. Kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga, dan kelompok empat. Ayo nak. Ayo nak. Nak.
tugas mandiri ya. Yang kelompok kerjakan sama-sama, sedangkan yang mandiri kerjakan masing-masing. Oke. Nah, ini dikerjakan masing-masing. Tadi kerjakan kelompok. Oke. Ya. Udah, Bu? Kita ke sana. Oke. Oke, ini sudah bisa? Ya. Oke. Sudah siap sayang? Sudah? Oke. Kita lihat. Ini sudah? Mana sayang? Oke. Udah selesai anak-anak? Oke, lihat dulu ya. Sudah selesai, oke. Ini juga sudah selesai. Oke. Selesai semua kan? Oke, yang pertama tadi pertanyaannya, jelaskan pengertian balik menurut syariah. Jawabannya ialah balik adalah keadaan seorang anak laki-laki atau perempuan yang sudah mencapai dewasa dengan tanda-tanda tertentu sehingga dia sudah dikenai kewajiban menjalankan syariat Islam. Oke, yang kedua pertanyaannya, sebutkan tanda-tanda balik pada laki-laki menurut fikih dan biologi. Ayo, kelompok mana yang mau menjawab? Kelompok ini, silakan. Menurut fikih, mimpi basah. Menurut biologi, suara menjadi berat. Oke. Tumbuh rambut di ketiak, kemaluan, badan lebih berat. Oke, berarti ada dua ya bagi laki-laki usia balik menurut fikih dan biologi. Kemudian yang ketiga, sebutkan tanda-tanda balik pada perempuan menurut fikih dan biologi. Siapa kelompok mana yang mau? Ini, oke, jawab. Menurut fikih, haid menstruasi. Menurut biologi, tumbuh payudara hingga selebat. Menurut tumbuh rambut di ketiak, kemaluan. Oke, ada dua juga ya. Menurut fikih yang menstruasi, yang biologinya tumbuh payudara, pinggul melebar, serta tumbuhnya rambut di ketiak atau di kemaluan. Kemudian yang keempat, apa saja kewajiban anak setelah balik? Coba kelompok mana yang mau jawab? Oke, kelompok sana. Melaksanakan ibadah wajib. Oke. Puasa sampai jika mampu. Berakhlak mulia, menjaga aurat, berbakti kepada orang tua. Iya, oke, betul. Yang betul? Betul? Betul. Oke, yang terakhir. Mengapa kita harus bersyukur setelah diberi tanda balik oleh Allah? Kelompok mana? Iya, kelompok sini. Karena balik adalah tanda kedewasaan yang berarti Allah telah memberikan kepercayaan. Iya, berarti karena balik itu diberikan Allah tanda kedewasaan yang berarti Allah telah memberikan kepercayaan kepada kita. Oke, sekarang kan udah selesai, kumpul semua tugasnya ke depan. Ayo. Oke, sini nak. Iya. Oke.
usia balik. Semoga yang sudah balik dapat melaksanakan kewajibannya sesuai dengan syariat Islam. Akhiri kita berdoa dulu ya. Ayo baca yuk.